Lur, berjumpa lagi di vlog Rosa Gray teman. Pasti alasan bule itu kebanyakan dari mereka itu cuma pacaran dan tidak nikah. Jangan lupa subscribe YouTube Rosa Gray teman dan klik tombol lonceng di sebelahnya agar kalian dapat notifikasi terbaru dari video saya. Oke Lur, saya jelaskan di sini ya, kenapa bule itu susah berkomitmen sama seorang cewek ya, atau sulit memutuskan untuk menikah itu. Karena apa? Satu, mereka memikirkan biaya hidup. Karena gaya hidup di barat itu sangat mahal ya. Apa-apa butuh biaya. Dan di sana itu Texasnya itu mahal ya. Apalagi kalau sudah punya anak itu. Apa-apa itu bayar ya. Pokoknya itu anak itu punya hak segalanya dari orang tuanya. Mereka nggak bisa menelantarkan anak begitu saja ya, karena semua itu bisa dituntut. Walaupun mereka sudah bercerai ya, anak masih ada hak untuk dinafkahi oleh bapaknya itu ya, wajib gitu. Apalagi bapaknya itu masih punya pekerjaan. Jadi kalau si bapak ini tidak menafkahi, walaupun udah cerai sama istrinya, dia masih wajib menafkahi anaknya. Kalau enggak, mereka itu bisa dituntut secara hukum ya. Enggak seperti di Indonesia. Di Indonesia kalau udah cerai ya udah, ceritanya udah selesai ya. Jadi walaupun di Indonesia itu pasangan udah cerai dan punya anak, si bapak ini bisa meninggalkan anaknya dan nggak tanggung jawab terkadang dari beberapa kasus seperti itu ya. Jadi ya kita nggak bisa nuntut karena nggak ada undang-undangnya, nggak tahu juga sih ya. Ya mungkin di sana enaknya kayak gitu karena ada undang-undangnya seperti itu ya. Kalian bisa nuntut kalau si bapak ini nggak menafkahi anaknya walaupun udah cerai gitu ya. Nah dan juga kenapa terkadang itu kebanyakan dari bule itu nggak mau nikah walaupun mereka itu udah berumur ya, misalkan umur 50 atau 60, terkadang itu mereka masih pacaran aja ya, mereka memang sengaja nggak mau nikah ya. Jarang sih ya ada yang kayak gitu ya, nggak tahu juga sih. Kebanyakan kalau yang muda sih ya susah untuk berkomitmen. Kalau yang udah tua biasanya serius ya. Tapi sebagian dari mereka saya nemu ya video-video di YouTube entah di mana aja ya. Mereka tuh nggak nikah tapi tinggal bareng. Nah, kenapa? Padahal mereka udah berumur. Kenapa? Mereka kan juga butuh seorang istri yang bisa jagain mereka ya. Apalagi udah tua, sakit-sakitan. Pada akhirnya mereka butuh keluarga gitu. Nah, dari penjelasan Kang Darman tadi itu, dia bilang mungkin karena misalkan ya si bule ini yang tua ini dia itu kaya gitu, banyak harta, banyak warisan lah ya. Terus si ceweknya itu mungkin lebih muda, dia cantik lah gitu. Mungkin si cowok ini merasa kalau si cewek ini kayak nggak bener-bener punya attitude yang bagus gitu. Maksudnya itu dia itu nggak 100% mencintai si bule tua ini ya. Terkadang kan cewek cuma pengen dapetin apa yang si cowok miliki gitu, dari harta lah, dari segi keuangan dan sebagainya gitu. Mungkin si bule ini merasa insecure ya, dia kurang begitu percaya sama si cewek ini karena takut suatu hari si cewek ini ninggalin dia ketika dia sakit-sakitan gitu. Jadi kalau misal dia nikah sama si cewek yang dia temukan belum begitu kenal, maksudnya itu belum kenal lebih dalam, itu nggak tahu karakter aslinya. Nah si bule ini takut kalau udah nikah ini nanti si cewek ini cuma bawa kabur harta-hartanya gitu mungkin kali ya, saya kurang tahu. Nah mungkin seperti itu. Tetapi lain cerita jika si bule udah yakin kalau ini cewek bener-bener baik, pasti dia bakal dinikahin gitu ya.
kalau dia nggak yakin ini cewek bener-bener baik, tapi dia itu suka sama ini cewek, jadi udah pacaran aja gitu, tinggal bareng lah, tidur bareng kayak suami istri gitu ya. Nah jadi alasan mungkin ya karena itu tadi dia merasa insecure gitu, kalau si cewek ini belum dia kenal lebih jauh ya, jadi dia tuh pengennya cuma pacaran aja gitu. Jadi kalau dia udah yakin dan mengenal si cewek ini, kalau cewek ini benar-benar cewek baik, dia itu pasti bakal nikahin. Jadi prosesnya itu untuk bikin si bule ini percaya dan ingin berkomitmen itu butuh proses yang lama gitu. Nggak seperti orang kita punya ya, mungkin kadang sebagian dari kita itu cuma ta'aruf gitu ya, nggak masalah gitu. Karena persentase perceraian di Indonesia itu jarang ya. Kalau di Eropa, di barat-barat itu persentase perceraian itu lebih tinggi kata dia ya. Di Jerman apalagi gitu. Jadi di sana itu kalau nggak cocok terus bertengkar, ujung-ujungnya cerai. Nah ini juga butuh biaya banyak dan susah gitu ya. Nah jadi itu alasannya kenapa bule nggak mau berkomitmen, nggak mau nikah, karena dia itu belum 100% percaya sama pasangannya gitu ya. Jadi untuk memilih zona aman gitu ya, itu menurut sepengetahuan saya ya, dari penjelasan dia tadi itu ya. Okay, for closing the video, can you tell about the relationship about bule with a woman, the relationship in a Western life? Is it fine when in your place there, in your bule life, they live together, they stay together without a status? Is it legal in your country? Of course it's legal, yes. Maybe because you non-Muslim, right? Usually in Indonesia is haram, you know, because we Muslim, if we don't have a marriage status, we cannot stay together. Moreover, you sleeping together cannot. It's haram. Also in the past was difficult. It was not every time freedom like today. In the past, when my parents were young, this was a big problem. To sleep together when not married was not good. And also in America they were not allowed without a marriage paper to take one apartment together. Very conservative. But and non-Muslim. But now, I mean right now is different, right? Right now is different, yes. Is it the law, from the law? Is it give you a freedom? Yes. I don't understand also, but usually is have the law. Because here the law is like that. Especially we all mostly Muslim, you know, the law is cannot stay together without a marriage status. Even you fiance engagement already, you have fiance, but you also still cannot sleeping together, you know. Meanwhile, also the laws changed and also homosexual people get married. Yes, I know. I found some video on YouTube in Germany. They LGBT, you know. But Indonesia cannot. They don't allow LGBT married, you know. Same gender married. Yes, of course lah, is haram, you know. You different religion also cannot. Some more LGBT is more haram, you know.
I don't know at the other country in Asia, for example like Japan or Korea, I don't know, but that I never found video, or I didn't know the culture there. They let LGBT or not, I don't know. I tell you one thing. To allow that homosexual can marry, I don't know, but I don't care. Everyone should decide if he wants to live with a man, with a woman. Only the law, this is important. For example, when one person is under the ages, this is not good, and then you go to jail. That's good. That it is so, this law. But when a woman wants to live with a woman, I don't care, she can do. I don't know. Nah, oke Lur. Jadi di barat itu ya, tinggal bersama pacar satu atap itu udah legal ya, udah disahkan oleh negara. Maksudnya itu bukan sebuah larangan lagi. Beda cerita kalau di Indonesia ya, kalian belum nikah tinggal bareng, apalagi tidur bareng, itu kalian bakal digerebek satu RT ya, digerebek warga ya, digelandang, diusir dari tempat kalian tinggal. Nggak boleh, tapi di luar negeri boleh gitu ya. Dan juga kata dia itu di luar negeri, di barat itu ya, apalagi di Eropa, di Jerman itu, mereka itu bisa menerima pernikahan sesama jenis kayak LGBT gitu ya. Saya juga nemu beberapa kasus di YouTube, banyak video-video itu pasangan LGBT itu banyak di Jerman, Swiss, Perancis, Itali dan sebagainya, pokoknya di Eropa gitu ya. Di Amerika bahkan juga teman Facebook saya itu cakep-cakep itu mereka LGBT ya. Gitu. Jadi luar negeri itu freedom ya, sangat bebas sekali, nggak seperti di Asia. Tapi nggak tahu kalau kayak di Jepang atau Korea, saya belum tahu. Mungkin saya perlu cari informasi tentang ini ya. Nah, oke Lur, itu tadi penjelasan dari kita ya tentang kenapa bule itu susah berkomitmen dan tidak mau nikah ya. Untuk topik berikutnya mungkin kita bahas tentang LGBT dan sebagainya, atau kalian punya ide bisa tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini ya, dan sampai jumpa di video